Halo semuanya, perkenalkan saya Adilinda Dewi yang akan menjelaskan materi Section 2 Modul 3 Fisika Dasar yaitu gerak lurus. Learning outcome dari materi ini adalah menjelaskan gerak lurus, gerak dua dimensi, gaya dan gerak, energi dan kekekalan energi, gerak rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, serta penerapannya. Definisi perpindahan. Perpindahan adalah posisi perubahan benda yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan. Artinya, perpindahan adalah perubahan posisi awal benda ke posisi akhir benda tersebut. Misalnya, pada gambar ini ada mobil pada titik X, 0, kemudian berpindah sejauh X. Perpindahan delta X adalah sebuah vektor dengan posisi awal X0 dan posisi akhir X. Satuan dalam SI-nya adalah meter. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan tiap satuan waktu. Artinya, kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah tempat pada selang waktu tertentu beserta dengan arahnya. Kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oleh sebab itu, berlaku perjanjian tanda untuk arah kecepatan yang saling berlawanan. Pada gambar ini terdapat kecepatan mobil di sebelah kiri berwarna putih berlawanan dengan mobil di sebelah kanan berwarna merah. Kelajuan yaitu besaran skalar yang tidak memiliki arah, sedangkan kecepatan yaitu besaran vektor yang memiliki arah. Kelajuan rata-rata yaitu jarak total yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu, dinotasikan jarak tempuh per waktu tempuh. Selanjutnya, kelajuan sesaat yaitu kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0. Secara harfiah, kecepatan merupakan perpindahan benda tiap selang waktu tertentu. Berdasarkan selang waktunya, rumus kecepatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan rata-rata. Pada dasarnya, nilai kecepatan yang biasa kita ketahui seperti 40 km per jam, 2 meter per sekon, atau lainnya, merupakan nilai kecepatan rata-rata. Mengapa kecepatan rata-rata? Karena sulit bagi seseorang untuk bisa mengkondisikan kecepatan kendaraannya agar selalu tetap. Saat berkendara, pasti akan ada perlambatan maupun kecepatan. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan suatu benda pada selang waktu tertentu. Ingat, perpindahan ditinjau dari posisi awal dan akhir benda, bukan total jarak tempuh benda. Secara matematis, rumus kecepatan rata-rata adalah sebagai berikut. Perpindahan per waktu tempuh, atau V average AX per delta T, sama dengan X2 min X1 per T2 min T1, di mana V adalah kecepatan rata-rata, X2 adalah posisi akhir benda, X1 posisi awal benda, T2 waktu saat berada di posisi akhir benda, T1 adalah waktu saat berada di posisi awal benda. Kecepatan sesaat. Pada dasarnya, kecepatan sesaat hampir sama dengan kelajuan rata-rata. Hanya saja kecepatan sesaat terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau bisa dikatakan limit waktunya mendekati 0. Secara matematis, rumus kecepatan sesaat adalah sebagai berikut. V sama dengan limit delta T mendekati 0, V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, dx per dt. Suatu benda yang mengalami perubahan kecepatan pasti mengalami percepatan. Percepatan atau bisa disebut juga akselerasi, merupakan proses perubahan kecepatan dalam periode waktu tertentu. Jenis percepatan pertama dalam fisika yaitu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata bisa didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu. Maksudnya, percepatan rata-rata ialah hubungan perubahan kecepatan per selang waktu dengan periode yang digunakan saat perubahan momen kecepatan itu terjadi. Dalam hitungan fisika, percepatan dapat disimbolkan secara matematis sebagai berikut. A average sama dengan T2 min T1 per T2 min T1 sama dengan delta V per delta T. Dari rumus di atas bisa dijelaskan secara spesifik cara kerjanya. Mengingat delta T adalah besaran skalar dan delta V yaitu besaran vektor, maka percepatan rata-rata dijabarkan sebagai suatu vektor yang searah dengan vektor delta V. Perubahan waktu yang terjadi dalam periode yang sangat singkat bisa kita ukur dengan metode percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah jenis percepatan kedua dalam ilmu fisika.
Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata namun dengan nilai delta T semakin kecil atau mendekati nol. Percepatan sesaat adalah turunan V terhadap T yang merupakan turunan kedua X terhadap T, yaitu A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal percepatan dan kecepatan. Dalam perlombaan kecepatan mobil, menjelang garis finish seorang pembalap mengembangkan parasut dan mulai melakukan pengereman. Pembalap mulai memelankan mobilnya pada T sama dengan 9 detik dan kecepatan mobil V0 sama dengan plus 28 meter per sekon. Ketika T sama dengan 12 detik, kecepatan berkurang menjadi plus 13 meter per sekon. Berapakah percepatan rata-rata dari mobil balap tersebut? Kecepatan rata-rata dari mobil balap tersebut dapat kita hitung dengan persamaan A sama dengan V min V0 per T min V0, di mana V adalah 13, V0 adalah 28, T adalah 12, dan T0-nya adalah 9. Setelah dioperasikan, hasilnya adalah min 5 meter per sekon kuadrat. Persamaan kinematika untuk percepatan konstan dalam kasus istimewa percepatan konstan berlaku rumus sebagai berikut. V sama dengan V0 plus AT. X sama dengan setengah V0 plus V dalam kurung dikali T. X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Contoh lontaran pesawat jet. Sebuah pesawat jet melakukan penerbangan dari sebuah dek kapal induk seperti pada gambar ini. Dari awalnya dia melontaran jet dengan kecepatan konstan plus 31 meter per sekon kuadrat sepanjang garis lurus dan mencapai kecepatan plus 62 meter per sekon. Tentukanlah perpindahan dari pesawat jet tersebut. Solusinya, data yang diperoleh dari soal di atas adalah X yang akan kita cari. A-nya adalah 31 meter per sekon kuadrat, T-nya adalah 62 meter per sekon, dan V0-nya adalah 0 meter per sekon, dan T-nya adalah tidak diketahui. Carilah terlebih dahulu waktu yang diperlukan oleh pesawat untuk mencapai V menggunakan persamaan V min V0 per A, yaitu nilai V-nya 62, V0-nya adalah 0, dan nilai A-nya adalah 31, sehingga operasinya menghasilkan T, yaitu 2 detik. Kemudian dapat ditentukan perpindahan pesawat selama selang waktu tersebut, yaitu X sama dengan setengah dalam kurung V0 plus V dalam kurung T, sama dengan setengah 0 plus 62 dikali 2, hasilnya 62 meter. Gerak jatuh bebas. Contoh sederhana, gerakan dengan percepatan konstan adalah gerakan sebuah benda di dekat permukaan bumi yang jatuh bebas karena pengaruh gravitasi. Dalam hal ini, percepatan benda berarah ke bawah dan mempunyai besar sebesar kecepatan gravitasi. Misalnya kecepatan gravitasi rata-rata di permukaan bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Rumus yang bisa digunakan, AY sama dengan min G. Vy sama dengan Vy0 min Gt. Y sama dengan Y0 plus Vy0T min setengah Gt kuadrat, di mana Y0 merupakan posisi benda pada saat T sama dengan 0, dan Vy0 adalah kecepatan benda pada saat T0. Contoh soal gerak jatuh bebas. Dalam permainan bola dimulai dengan melemparkan koin untuk menentukan siapa yang menendang bola terlebih dahulu. Wasit melemparkan koin dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Jika hambatan udara dapat diabaikan, seberapa tinggi koin dapat melayang dari titik koin dipisahkan? Solusinya, dari persoalan di atas dapat diperoleh data sebagai berikut. Di mana Y yang akan kita cari, A adalah min 9,80 meter per sekon kuadrat, V-nya adalah 0 meter per sekon, V0-nya adalah 6,00 meter per sekon, dan T-nya yang akan kita cari. Ketinggian maksimum diperoleh dari Y sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2A, sama dengan 0 min 6 kuadrat per 2 min 10 sama dengan plus 1,8. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.